Selamat datang di era baru balap motor Indonesia. Jika Anda mengira Grid Moto3 musim 2026 hanyalah tempat bermain bagi talenta Eropa, Anda salah besar. Di tengah bisingnya knalpot di pedok Buriram, ada satu nama yang membuat para mekanik papan atas mulai melirik data dengan cemas. Veda Ega Pratama. Pemuda 17 tahun ini tidak datang sebagai turis atau sekedar pelengkap grid. Dia datang dengan target besar di punggungnya dan sebuah senjata rahasia yang terkubur jauh di bawah aspal sirkuit Chang. Ini bukan sekedar debut emosional bagi publik tanah air, melainkan sebuah ancaman taktis bagi siapapun yang berani meremehkan talenta Asia. Veda bukan hanya membawa bendera merah putih, dia membawa kecerdasan balap yang melampaui usianya. Saat lampu start padam nanti, dunia akan melihat bahwa ada badai yang datang dari Gunung Kidul, siap mengacak-acak hierarki kelas ringan yang selama ini didominasi pembalap Spanyol dan Italia. Kita tidak hanya bicara tentang keberanian, kita bicara tentang presisi, strategi, dan sebuah keunggulan tersembunyi yang membuat tim-tim besar mulai bertanya, siapa sebenarnya bocah ini? Persiapkan diri Anda, karena apa yang akan terjadi di tikungan terakhir Buriram akhir pekan ini bisa menjadi sejarah baru yang belum pernah tertulis sebelumnya dalam buku rekor Grand Prix. The Geographic Advantage, rumah kedua di Buriram. Mari kita bedah senjata rahasia pertama yang membuat Veda unggul satu langkah sebelum roda berputar. Bagi sebagian besar pembalap Moto3, sirkuit internasional Chang adalah tantangan logistik dan fisik yang menyiksa dengan suhu udara ekstrim. Namun bagi Veda Ega Pratama, lintasan sepanjang 4,5 km ini adalah rumah kedua. Ini adalah keunggulan geografis yang tidak bisa dibeli dengan simulasi secanggih apapun. Veda telah menghabiskan ribuan kilometer di sini sejak masa remajanya di Asia Talent Cup dan Asia Road Race Championship. Dia mengenal setiap retakan di aspal, setiap perubahan kemiringan di tikungan, dan yang paling penting, dia tahu bagaimana angin berhembus di trek lurus panjang Buriram. Pengetahuan lokal ini adalah aset tak ternilai bagi seorang rookie. Di saat pembalap lain masih sibuk mencari titik pengereman di sesi latihan bebas pertama, Veda sudah akan melesat mencari limit maksimal motornya. Dia tidak perlu waktu untuk beradaptasi dengan karakter sirkuit karena memori ototnya sudah terprogram untuk menaklukkan setiap jengkal lintasan Thailand ini. Inilah yang disebut sebagai peta buta yang hanya dimiliki oleh segelintir pembalap elit. Veda datang dengan GPS alami di kepalanya, sebuah keunggulan yang akan memaksanya tampil agresif sejak putaran pertama, meninggalkan para pesaingnya yang masih meraba-raba ritme balap di tengah panasnya cuaca Buriram. Catatan sejarah tidak pernah berbohong, dan rekam jejak Veda di Thailand adalah sebuah peringatan keras bagi rival-rivalnya. Mari kita lihat faktanya. Selama musim 2022 dan 2023, Veda bukan hanya menang, dia mendominasi. Di ajang Asia Talent Cup, dia menunjukkan kelasnya sebagai predator lintasan yang mampu meloloskan diri dari rombongan besar. Kemudian di Asia Road Race Championship, dominasinya semakin mutlak, membuktikan bahwa dia memiliki mentalitas juara yang stabil di bawah tekanan. Kemenangan-kemenangan ini memberikan dampak psikologis yang luar biasa. Veda masuk ke garasi Honda Tim Asia dengan keyakinan penuh bahwa Buriram adalah wilayah kekuasaannya. Dia tahu rasanya berdiri di podium tertinggi di sana. Dia tahu cara merayakan kemenangan di depan ribuan penonton Asia, dan perasaan itu adalah candu yang akan mendorongnya lebih keras dari siapapun. Rekam jejak emas ini adalah bukti bahwa Veda memiliki formula khusus untuk menaklukkan tikungan-tikungan teknis Thailand yang sering menjebak pembalap berpengalaman sekalipun. Sementara pembalap lain mungkin merasa terintimidasi oleh atmosfer Buriram yang padat, Veda justru akan menyerap energi tersebut untuk meledakkan performanya. Ini bukan sekadar statistik di atas kertas, ini adalah peringatan nyata bahwa sang penguasa lama telah kembali, namun kali ini dengan mesin yang lebih buas dan ambisi yang jauh lebih besar di level Grand Prix. Transisi teknis, menjinakkan binatang Moto3. Sinyal bahaya dari tes pramusim Eropa. Lompatan dari motor standar produksi massal ke prototipe Moto3 adalah ujian sesungguhnya bagi setiap talenta muda. Namun Veda menunjukkan proses adaptasi yang hampir tidak masuk akal. Mesin Moto3 adalah binatang yang berbeda, lebih ringan, lebih kaku, dan memiliki karakter tenaga yang sangat responsif.
Banyak pembalap hebat yang hancur di tahun pertama karena gagal menyesuaikan gaya balap mereka. Namun, laporan dari dalam tim Honda menyebutkan bahwa Veda memiliki kemampuan luar biasa dalam menerjemahkan sensasi motor ke dalam input teknis yang presisi. Dia tidak hanya mengandalkan kecepatan mentah, tapi juga kecerdasan dalam mengatur engine braking dan distribusi berat saat masuk ke tikungan cepat. Senjata rahasia Veda di sini adalah kemampuannya untuk tetap tenang saat motor bergerak liar di bawahnya, sebuah atribut yang ia asah di Red Bull Rookies Cup yang sangat kompetitif di Eropa. Adaptasi teknis ini menjadi kunci mengapa ia begitu diwaspadai. Dia mampu memeras potensi maksimal dari sasis Honda tanpa harus mengambil risiko yang tidak perlu. Kecepatan transisi ini membuktikan bahwa Veda adalah pembalap yang komplit secara intelektual, bukan sekadar modal nekat di atas motor. Dia memahami mekanika motornya seolah itu adalah perpanjangan dari tubuhnya sendiri. Dan di lintasan seperti Buriram yang menuntut efisiensi tinggi, kecerdasan teknis ini akan menjadi pembeda antara posisi poin dan posisi podium. Jangan tertipu dengan status rukinya, karena data tes pramusim di Jerez dan Portimao telah mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh pedok. Di lintasan Eropa yang dingin dan teknis, Veda Ega Pratama secara konsisten mencatatkan waktu yang menempatkannya di zona poin, bersaing ketat dengan para pembalap yang sudah bertahun-tahun berada di kelas ini. Analisis mendalam terhadap race pace-nya menunjukkan stabilitas yang jarang dimiliki oleh seorang pendatang baru. Dia tidak hanya mencetak satu lap cepat untuk kebutuhan headline berita, melainkan mampu menjaga ritme balap yang konsisten dalam simulasi lomba durasi penuh atau long run. Ini adalah tanda kematangan mental yang luar biasa. Tim-tim besar mulai menyadari bahwa Veda memiliki ketahanan fisik dan fokus yang setara dengan pembalap top 10. Di Portimao, sirkuit yang dikenal sangat sulit bagi pemula, Veda justru menunjukkan keberanian dalam melakukan manuver-manuver tajam di sektor-sektor krusial. Hasil tes ini adalah fondasi kepercayaan dirinya menuju Buriram. Dia tahu bahwa jika dia bisa secepat itu di trek asing seperti Jerez, maka di lintasan favoritnya seperti Thailand, kecepatannya akan berada di level yang berbeda. Tes pramusim adalah peringatan bagi dunia. Veda Ega Pratama bukan sekedar peserta. Dia adalah pesaing serius yang sudah siap bertarung di barisan depan sejak lampu start pertama musim 2026 menyala. Mentalitas Red Bull Rookies, tempaan elit dunia. Satu hal yang membedakan Veda dari talenta Asia lainnya adalah tempaan mental di Red Bull Rookies Cup. Ini bukan sekedar kompetisi. Ini adalah kawah candra di muka di mana hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Bertarung melawan bakat-bakat terbaik dari seluruh dunia dengan motor yang identik memaksa Veda untuk mengasah kemampuan wheel-to-wheel combat atau duel satu lawan satu yang sangat agresif. Statusnya sebagai runner-up di ajang tersebut bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari ketangguhan mental dalam menghadapi situasi balap yang kacau, di mana 10 pembalap bisa berebut satu tikungan secara bersamaan. Pengalaman ini adalah senjata rahasia yang akan ia gunakan di Moto3, kelas yang dikenal dengan balapan rombongan besarnya. Veda tidak akan gugup saat harus bersenggolan siku dengan pembalap Spanyol yang agresif. Dia sudah pernah melakukannya berkali-kali di Eropa. Mentalitas pantang menyerah ini dikombinasikan dengan teknik balap yang bersih namun mematikan. Dia tahu kapan harus menunggu dan kapan harus melakukan serangan mendadak di apex tikungan. Pendidikan balap elit yang ia terima di Red Bull Rookies Cup telah memberinya visi balap yang tajam, memungkinkannya membaca pergerakan lawan 2 langkah lebih maju. Di Buriram, di mana strategi slipstream sangat menentukan, ketajaman taktis yang ia pelajari di Eropa akan menjadi instrumen utamanya untuk memenangkan peperangan di lintasan. Warisan genetik dan bimbingan Sudarmono. Balapan ada di dalam darahnya, dan bimbingan dari sang ayah, Sudarmono, adalah faktor internal yang seringkali luput dari perhatian lawan. Sudarmono bukan hanya seorang mantan pembalap nasional yang disegani, tapi dia adalah mentor teknis yang memahami psikologi balap hingga ke akar-akarnya. Sejak kecil, Veda telah dididik dengan disiplin tinggi dan pemahaman tentang taktik balap yang jarang didapatkan pembalap lain di akademi biasa. Hubungan ayah anak ini menciptakan sinergi di mana pengalaman puluhan tahun Sudarmono ditransfer langsung ke dalam insting balap Veda. Sang ayah tahu persis bagaimana cara menjaga mental anaknya agar tetap membumi di tengah euforia, sekaligus tahu kapan harus memacu motivasinya hingga titik tertinggi. Di padok Buriram, kehadiran sang ayah memberikan ketenangan emosional yang luar biasa bagi Veda.
Saat tekanan media mulai memuncak dan ekspektasi jutaan rakyat Indonesia membebani pundaknya, Veda memiliki pelabuhan yang stabil untuk kembali fokus pada tugas utamanya, membalap. Senjata rahasia ini bersifat emosional, namun memiliki dampak performa yang sangat nyata. Stabilitas mental adalah kunci di kelas Moto3 yang sangat fluktuatif, dan dengan dukungan tim keluarga yang solid, Veda memiliki benteng pertahanan psikologis yang akan melindunginya dari tekanan mental yang seringkali merusak konsentrasi pembalap muda lainnya di debut perdana mereka. Mari kita bicara teknis tentang tikungan terakhir Buriram, sebuah tikungan tajam yang seringkali menentukan siapa yang akan naik ke atas podium. Ini adalah area di mana keberanian bertemu dengan perhitungan matematika, dan Veda memiliki catatan istimewa di sini. Senjata rahasianya adalah kemampuannya melakukan pengereman dalam posisi motor miring sempurna, sebuah teknik tingkat tinggi yang memungkinkannya menyalip lawan dari sisi dalam tempat sebelum garis finish. Banyak pembalap yang gagal di tikungan ini karena terlalu bernafsu, namun Veda telah membuktikan berkali-kali di ajang ATC bahwa dia memiliki kesabaran predator. Dia tahu cara mengatur jarak slipstream di trek lurus panjang sebelumnya agar bisa keluar dengan kecepatan maksimal di tikungan penutup. Penguasaannya terhadap sektor terakhir Buriram ini adalah ancaman konstan bagi siapapun yang memimpin balapan di putaran terakhir. Rival-rivalnya mungkin memimpin selama 19 putaran, tapi jika Veda berada di belakang mereka saat memasuki sektor terakhir, kemenangan mereka sedang berada dalam bahaya besar. Teknik pengereman ekstrim namun terkontrol yang dimiliki Veda adalah hasil dari latihan keras selama bertahun-tahun di lintasan ini. Di kelas Moto3 yang pemenangnya seringkali ditentukan oleh selisih per 1000 detik, penguasaan detail di tikungan terakhir Buriram akan menjadi kunci emos bagi Veda untuk mencatatkan hasil spektakuler di seri pembuka ini. Veda tidak sendirian dalam perjuangan ini. Dia berdiri di bawah bendera Honda Tim Asia, sebuah struktur balap yang didedikasikan untuk membawa talenta terbaik dari benua ini ke puncak dunia. Dukungan teknis dari pabrikan Honda melalui program ini memberikan Veda akses ke data-data terbaik dan setelan motor yang sudah teruji. Senjata rahasia tim ini adalah dedikasi mereka untuk membuktikan bahwa pembalap Asia bisa mendominasi sirkuit Asia. Tim mekanik di sekeliling Veda adalah orang-orang yang sudah sangat mengenal gaya balapnya sejak ia masih di level junior. Sinergi antara pembalap dan tim ini menciptakan lingkungan kerja yang sangat efisien, di mana setiap masukan Veda tentang perilaku motor langsung diterjemahkan menjadi perubahan teknis yang akurat. Selain itu, Honda Tim Asia memiliki sejarah panjang dalam mengorbitkan pembalap ke kelas utama, yang berarti Veda berada di jalur yang benar secara karir. Dukungan penuh pabrikan ini memberinya rasa aman secara teknis, memungkinkannya untuk fokus 100% pada performa di atas lintasan. Dengan motor yang kompetitif dan dukungan data yang melimpah, Veda memiliki peluru yang cukup untuk menembak tepat ke sasaran. Ini bukan sekedar proyek coba-coba, ini adalah kampanye serius untuk mengukuhkan dominasi Honda di wilayah strategis seperti Thailand, dan Veda adalah ujung tombak utama yang telah dipersiapkan dengan sangat matang untuk tugas mulia ini. Awal kebangkitan Raja Asia. Pada akhirnya, semua mata akan tertuju pada satu titik di grid Moto3 akhir pekan ini. Veda Ega Pratama bukan hanya seorang pembalap yang melakukan debut, dia adalah simbol dari kebangkitan kekuatan baru balap motor dari timur. Dengan kombinasi senjata rahasia berupa penguasaan sirkuit, mentalitas baja dari kompetisi Eropa, dan dukungan penuh dari tim serta keluarga, semua elemen telah selaras untuk sebuah ledakan prestasi. Pertanyaannya bukan lagi apakah Veda bisa bersaing, melainkan seberapa cepat dia akan mengguncang kemapanan pembalap top dunia. Apakah Buriram akan kembali menjadi saksi bisu keperkasaan sang putra Indonesia, ataukah tekanan panggung Grand Prix akan memberikan pelajaran yang keras? Satu hal yang pasti, Veda tidak datang untuk kalah. Dia membawa ambisi jutaan penggemar dan keyakinan bahwa masa depan balap dunia sedang bergeser ke arah Asia. Jangan lewatkan setiap detik aksinya, karena sejarah mungkin akan tercipta dalam sekejap mata di lintasan Thailand. Apakah ini awal dari dominasi panjang seorang legenda baru? Waktu yang akan menjawab, namun tanda-tandanya sudah sangat jelas. Sang predator dari Gunung Kidul siap menyerang. Bersiaplah untuk kejutan besar, karena di Moto3 musim 2026, nama Veda Ega Pratama akan menjadi momok yang menghantui mimpi buruk setiap rivalnya di lintasan balap dunia.